Santai aja, Mem, tapi masih kurang 9 orang. Ya, siang. Good afternoon semuanya. How are you? Alhamdulillah baik. Iya. Habisan nunggu ya udah setel lagu aja dulu ya kan? Ya oke. Udah tingkat 3 aja ya. Berarti 3A, B sama RKI ya. Saya jelasinnya nanti yang untuk RKI saya kasih yang RPS-nya yang in Inggris ya. Saya jelasin untuk global yang bahasa Indonesia aja. Oke, welcome to Emergency Nursing World ya. Mem sudah pernah bilang ya kan sebelumnya. Bosen nggak bosen akan ketemu Mem terus sampai at the end ya. Oke, Memnya share screen dulu ya. Oke, kelihatan nggak? Terlihat, Mem. Ya, oke ya. Jadi ah KGD atau emergency nursing terbagi dua. Yang kita akan masuki ini adalah teori dengan praktikum di lab, sementara nanti praktik kliniknya akan sendiri. Ya, yang jelas, kenapa sekarang sudah mendapat emergency nursing? Karena semua yang lain-lain core kompetensi dari keperawatan sudah kalian dapatkan sebagai modal dasar untuk nanti dinas menghadapi semua case-case emergency. Ya. Nah, jadi SKS-nya 2, ya. SKS-nya 2, ada teori, ada praktik, jadi imbang, ya. Nanti jadwalnya tinggal dilihat aja, ya. Yang pasti awal akan diawali dengan Pak Aceh dulu, ya, materinya. Kemudian nanti baru dengan yang lainnya, ya. Nah, nanti akan selalu perhatikan jadwal karena untuk praktikum 3A, 3B, 3RKI beda ya waktunya. Jadi tidak bersamaan. Yang sama hanya saat teori. Oke? Ya. Terus tim saya Pak Aceh, Bu Putu, Bu Deswani dan Bu Ratna. Ya. Yang semuanya memang adalah pengampu KGD ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti kami semua akan membimbing sesuai dengan kompetensi kami masing-masing, ya kan? Nah, gitu. Kalian sudah ada pelatihan BTCLS belum sih? Izin menjawab, Mem, belum ada. Oh, belum ya. Ya udah. Jadi artinya kami akan mengajarkan tidak review ya, ngajar betulan jadinya maksudnya bukan ngajar bohongan. I mean, kalau yang lain kan biasanya pelatihan dulu ya, sehingga kita tinggal shaping aja, tinggal menguatkan kembali. Tapi kalau ini kan jadinya kita akan mengajar. Nggak usah khawatir karena kami semua pengampuh di bidangnya masing-masing. Dan khusus untuk saya dengan Pak Aceh adalah konsultan untuk emergency nursing ya di kita di Indonesia ya. Jadi nggak perlu cemas. Pastinya kami akan berikan dasar-dasarnya semua untuk kalian. Oke? Kelas ini ada yang ikut kepilih BLS nggak? Oh nggak, yang kakak kelas ya? Yang BLS internasional kakak kelas ya? Izin menjawab, iya, Mem. Oh ya oke. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi itu sebenarnya adalah ujiannya untuk nanti kalau kalau kalian mau kerja di luar negeri ya awalnya BLS dulu ya, kemudian
di shaping BTCLS di Indonesia sudah juga bisa diterima, tetapi di shaping lagi dengan diperkuat lagi dengan BLS, maka kalian akan diterima di mana aja untuk bekerja bisa memegang pasien emergensi, khususnya melakukan resusitasi CPR ya, karena itu syaratnya harus punya license yang internasional ya, yang dikeluarkan oleh American Heart Association. Sampai hari ini MEM masih pemegang license untuk instructor BLS dan ACLS internasional. Jadi kemana aja MEM bisa jadi instruktur ya. Kalau saya bisa, kalian juga bisa. Oke? Nah, kemudian saya bahasnya sih nggak usah terlalu ini ya. Nanti kan kalian juga akan dapat. Yang pasti tidak akan terkejar dengan jam mata kuliah yang sedikit ya. Maka saya akan berikan penugasan ya. Penugasannya ada pasti makalah. Jadi kemudian apa namanya presentasi ya. Kemudian kita juga akan buka kelas virtual ya. Jadi di situ nanti biasanya masing-masing dosen akan buka ya di VLC ya, gitu-gitu ya. Jadi kita berdayakan semua metode untuk supaya kalian dapat semuanya, ya. Tapi untuk praktikum itu kami fix ya kan, itu akan luring ya, luring semua. Terus diakhiri dengan simulasi. At the end itu akan ada simulasi ya. Bagaimana kalian kita bentuk dalam kelompok-kelompok yang artinya tim-tim emergency care ya. Karena nanti kalian juga pada saat dinas itu akan masuk dalam tim-tim, jadi kita akan ajarkan bagaimana kalian menjadi tim code blue ya. Atau rapid response kalau misalnya terima pasien-pasien dengan kondisi-kondisi kritikal ya. Critical di emergency nursing ya, bukan di critical care ya. Kalau critical care kalian bicara nanti dengan Pak Aceh, itu nanti kalian akan bicara tentang bagaimana perawatan ICU, ICU segala macam ya. Kalau ini khusus emergency nursing. Jadi di akhir kalian akan mendapatkan pengalaman untuk simulasi ya. Masih jauh, jadi nggak usah takut dulu ya. Dinasnya masih jauh, tenang. Ini masih pakai boneka ya kan. Ntar ya RCM itu jenis-jenis malam ya kan. Kemudian ketemu yang ketusuk ini, ketusuk itu, kelindes ini, itu belum ya. Jadi nggak usah horor dulu deh sekarang. Tenang ya. Mukanya pada pucat banget langsung saya bilang nih. Ya. Oke. Terus dengan adanya tugas terstruktur, mandiri, praktikum, ya kan, rasanya sih selama ini ya kami tim walaupun bergantian ya, entah pada saat Pak Aceh yang jadi PJ atau saya yang jadi PJ, kami tidak pernah segan-segan untuk tidak memberikan nilai A. Ngerti? Artinya kalau kalian mengikuti semua sequence yang saya berikan sesuai dengan penugasan lah, nanti ada suruh video lah, apa segala macam, kalau kalian mengikuti, mengumpulkan sesuai tepat waktu, maka tidak mustahil kalian akan mendapatkan nilai A, karena biasanya selalu begitu. Oke? Ya, tinggal bagaimana kalian manage waktu, karena ya udah tingkat 3 ya, semuanya yang jor-joran ya, kritis ketemu apa ketemu ntar gitu kan ya. Jadi sudah mulai naik level, artinya sekarang kalian sudah di advance nursing ya. Jadi manajemen waktunya harus lebih baik ya. Jadi jangan sampai terlambat ngumpulin tugas dan lain-lain, oke? Nah, ini kemudian yang pasti capaian pembelajarannya adalah bagaimana kalian nantinya mampu memberikan asuhan keperawatan gawat darurat mulai dari bayi sampai dengan lansia. Artinya range batasan waktunya tidak KMB. Kalau KMB kan hanya usia dewasa, ya kan? Artinya semua keperawatan yang ilmu keperawatan yang telah kalian pelajari semua akan dipraktekkan di sini. Gitu.
ya, bagaimana merawat anak, bagaimana merawat orang dewasa, bagaimana merawat lansia, bagaimana merawat pasien yang trauma, bagaimana merawat pasien yang kritis tapi non trauma, kalian akan dapatkan di sini. Ya, gitu ya. Makanya kenapa kalian saya bilang, Mem bilang bahwa sudah masuk di advanced nursing, ya. Congrats ya, sebentar lagi kamu lulus jadinya ya kan. Bentar lagi pakai kebaya gitu. Dan ingat, bentar lagi kerja di luar negeri ya. I always push all of you to work outside Indonesia. Please. Ya, Mem udah bukakan jalan untuk semua. Kita sudah kerjasama semuanya. Ya, dengan provider-provider ya kan. Itu kerja Mem di depan. Semua sudah jalan ya kan. Jerman udah ada adik kelasmu dengan kelas Jerman besok. Ya, karena apa? Tahun ini kita sudah mengirimkan ya kan, karena belum ada yang mau semua, jadi yang ikut terus baru 2, jadi sudah ada 2 yang kakak kelasmu yang akan kerja di Jerman ya, bulan besok berangkat. Kemudian di Jepang ya, di Jepang Desember tuh 8 orang sudah akan berangkat, kakak kelasmu juga ya. Biasanya apa? Orang tuanya nggak bolehin. Jadi dari sekarang kalian ngomong dengan orang tua kalian, Ma, Bapak, Ibu, Ayah, saya mau kerja di luar negeri. Gitu. Ya. Selama kita kerjasamanya G2G, pemerintah dengan pemerintah, maka aman. Ya. Agensi yang kita pakai itu bukan yang kita tidak kaitkan dengan pemerintah. Jadi nggak ada ilegal nanti segala macam. Oke? Nah, gitu. Ya, biar semangat. Gue kerja gitu. Eropa. Kenapa? Karena Jakarta 3 diberi tanggung jawab oleh Menkes untuk meluluskan dan mengirimkan dan memasukkan alumninya ke pasar kerja Eropa. Jakarta 3 pilot project ya. Gitu. Oke, semangat jadinya. Eropa, Eropa 4 musim ya. Biarin gangguin terus biar semangat kalian, biar pengen pergi. Ya, jadi itu ya, intinya adalah di berbagai sistem tubuh manusia dan di berbagai rentang usia. Oke, nah makanya kenapa nanti kalian akan lihat kami akan mengajarkan itu include the lifespan ya kan, nanti ada yang ngajar untuk yang anak siapa ya kan, kami sudah membagi diri ya, jadi tenang aja. Oke. Terus ini sih capaian pembelajarannya kalian bisa lihat ya, nggak usah dilihat ini pusing nanti ya kan, pasti semua ya kan, semua organ, semua sistem, semua umur ya kan. Tapi akan diawali apa sih yang kalian kerjakan sebagai seorang perawat emergensi. Itu harus dikuatin dulu. Supaya, oh iya, ya kenapa lulusan Jakarta 3 itu biasanya dia akan langsung masuk kalau dia melamar ke rumah sakit, dimasukkan ke ruang-ruang kritikal. Ya, ICU, ICCU, NICU, PICU, ruang emergensi, OK, udah tuh 6 ruangan nih. Kenapa? Karena memang kami bekali mahasiswa dengan semua yang mungkin di tempat lain tidak diterima. Makanya sampai hari ini hanya Potek 3 yang boleh praktek di RSCM. Happy dong, tepuk tangan dong, sekolahan kalian tuh. Yang lain nggak boleh, nggak boleh, cuma kita. Bahagialah ya, karena biar gimana RSCM adalah pusat semua penyakit, ya kan? Jadi biar kalian pinter. Oke? Nah, terus ini ya, jadi lihat. Mulai dari konsep dasarnya, kemudian apa itu triase ya. Triase itu adalah untuk menentukan kenapa orang ini masuk di ruang bedah, langsung harus dioperasi. Kenapa orang ini masuk di penyakit dalam? Ya kan? Kenapa nih orang harus segera di CPR gitu? Itu adanya di triase. Jadi harus mengerti dulu apa itu prinsip triase. Kemudian ada primary and secondary survey. Apa itu? Ya, ntar diajarin semua. Tenang. Ya, lihat. Mulai semua kardiovaskuler, muskuloskeletal, ya kan, kemudian pernapasan, semua kami kasih. Ya. Jadi jangan ada iklan lagi lewat ya kan, si Alip. Nah, terus
ya, lihat ya. Jadi semuanya kami berikan, termasuk di yang kecilnya. Ada pasien yang masuk tidak dengan terganggu organnya, tapi dia terganggu metabolismenya. Contoh gangguan cairan elektrolit, ya kan? Itu bisa menimbulkan kegawatan kalau dia terjadi asidosis metabolik misalnya. Apa sih itu? Nanti diberikan, ya. Terus sampai dengan yang apa sih yang kondisi-kondisi yang di lapangan yang akan kalian temukan. Karena gawat darurat tidak hanya di trauma center, tetapi juga ada di lapangan, ya. Jadi konsep kasus-kasus yang sering ditemukan di lapangan. Jadi kalian belajar menjadi seorang 911, ya. Landasannya adalah emergency medical EMT, emergency medical trainer. Itu untuk ininya, untuk apa namanya, untuk instrukturnya. Kalau emergency medical trainee itu untuk yang latihan untuk menjadi EMT-nya, ya. Tenang, semua ya, dosennya itu punya apa namanya, kemampuan untuk mengajarkan menjadi seorang yang sigap menjadi seorang 911, ya. Kita sayangnya belum apa 911 yang kagak ada ya. Jadi zaman saya dulu pernah ada, ya kan. Waktu saya masih apa namanya, terus aktif di ambulans pernah, ya, itu bukan 911 ya kan, tapi 112, ya kan. Nah, terus udah abis itu nut nggak tahu nyambung kemana gitu. Ya, itu masih PR pemerintah sampai dengan hari ini, ya. Akhirnya terus kita punya Basarnas, ya, Basarnas. Tapi kalau buat ada bencana atau ya sesuatu yang memang yang kita sebut mass casualty, ya. Jadi kalau yang misalnya kayak kalau luar negeri kan 911, ya, can I help you, langsung gitu, ya, bisa dibantu. Kita belum tuh, PR-nya masih panjang, ya. Udah santai aja, yang penting kita sumber daya manusianya kita siapin dulu, ya kan. Nah, jadi itu akan ketemu gigitan binatang, keracunan, ya kan, karena itu banyak, ya. Gigitan serangga itu kalau orang dia alergi, ya kan, dengan lebah itu bisa dia pembengkakan, ya, apa namanya, di trayanya, kemudian dia tidak bisa bernapas, ya. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu, ya. Jadi nanti akan dibekali, kalian akan dibekali, ya. Paling tidak setelah belajar ini bisa mengerti untuk diri sendiri deh. Ya, apa yang diperbuat kalau ada perdarahan mesti diapain gitu. Karena sebenarnya kalau trauma itu kuncinya adalah penanganan perdarahan. Seperti itu, ya. Jadi kita akan ajarkan itu, ya. Sampai dengan kegawat-daruratan obstetrik, karena kan semua lifespan, semua umur, ya, ibu hamil juga masuk, ya kan. Ada banyak kasus-kasus di mana kondisi gawat darurat obstetrik ada, ya. Makanya saya gandeng itu timnya itu dengan keilmuan yang beda-beda, ya, untuk saling melengkapi. Oke? Nah, pembelajarannya tadi saya udah bilang kita pakai VLC, kita sekarang sudah pakai luring. Kami minggu ini karena ada begitu banyak surveillance akreditasi, ya, makanya kenapa jadinya daring, ya, Nak, maklum, ya. Jadi bukan yang nggak mau ketemu kalian, kita juga mau masuk di kelas, ya kan. Terus sudah diatur oleh Ibu Sekjur bahwa kita juga masuk, ada yang minggu daring, ada yang minggu luring. Jadi nanti tolong yang jadi si pen, ya, pen bikin grup, ya. Setiap kelas kan si pen 2, ya, masuk semua, termasuk saya diundang, ya. Judulnya KGD 1 2023 gitu aja, ya. Tolong dibuat. Nah, itu tolong dicermati kapan minggu daring, kapan minggu luring. Jangan ntar yang daring kalian dateng, ya kan. Yang luring kalian di rumah. Nah, kan ngaco deh tuh. Mem, ya, Mem, saya di Tangerang, Mem. Gimana ceritanya ya, Mem? Ya, kalau udah gimana ceritanya udah bingung juga saya jawabnya, ya kan. Gimana ceritanya, ya kan? Oke, kalau drakor gampang bisa diputar lagi, ya kan? Oke, ya. Terus materi
kami sudah memberikannya ntar dalam bentuk soft copy ya. Udah nggak zamannya lagi pakai kertas ya kan. Oke, terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih ya. Tidak ada lagi yang nanti sambil jalan aja ya. Kalian akan apa namanya eh tahu ya apa yang perlu di ini sih tentang strategi pembelajarannya. Kehadiran ya. Kehadiran itu kalau di buku peraturan akademik boleh berapa persen tidak hadir? Nah, ayo buku peraturan akademik kagak dibaca. Maksimum kalian boleh 85%. Kuliah ya 15% boleh pura tidak ada gitu ya. Tapi dengan adanya udah modifikasi, udah ada luring, udah ada daring, masa sih masih juga nggak ada ya kan gitu. Kecuali kalau sakit ya. Kalau sakit berarti kalian harus ada surat dokternya dikirim ke PJ mata kuliah ya. Yang pada hari itu kalian tidak masuk, kalian harus kirim ke PJ-nya semua. Kan begitu aturannya ya. Namanya juga sakit. Kalau sakit kan kita nggak bisa ini. Atau misalnya ada kedukaan atau pakai ya tinggal bilang gitu. Kadang-kadang kalian karena saking takutnya mau bilang terus akhirnya udah nggak masuk aja terus dicariin. Nah kalau dicariin kan ntar ujung-ujungnya emak-emaknya keburu marah dulu ya kan, nggak tahu masalahnya udah keburu marah. Tahu aja apalagi kita orang emergency, apalagi kita orang KMB galak-galak kan, kalian tahu kan. Ya model orang emergency kayak begini-begini ya kan, ternyata udah teriak aja ya, nanti kalian soalnya kalau dinas di IGD ya kan mana ada yang slow motion. Coba aja lihat ntar ya kan. Nah, begitu ya. Jadi informasi ya, jangan sampai nyusahin teman sekelas. Oh lagi luring, mana ini? Mana ini? Si Pen bingung. Nggak ada info, Mem. Ya kan? Nah, kan si Pennya jadi bingung. Oke ya. Nah, lihat. Nilai batas lulusnya ada ya. 70, 70, 80, 80, 80, 80. Ya kan? Tapi kalau misalnya kalian bisa lebih dari ini, why not? Kan gitu. Tapi sekali lagi, saya dengan Pak Aceh itu kami selalu sepakat ya kan, walaupun bergantian jadi PJ, nggak mau ada remedial, sama kayak waktu Mem pegang antrokes. Jangan bikin rekor ya. Paling nanti kami menyikapinya ya, kalau misalnya memang nilainya kurang terpaksa ya kan, apa ntar ujian lagi di lab apa bagaimana, nurut ya. Gitu. Jadi lebih baik datang, hadir ya kan, walaupun kayaknya ngantuk ya, atau habis diputusin pacar, nggak mood, rasanya duduk aja dengerin memnya ngomong ya kan, anggap aja mem lagi mendongeng kayak apa, yang penting hadir gitu loh. Paling nggak dari masuk di di sikap kalian udah dapat nilai tertinggi kan hadir gitu. Ya awas ya ntar terus si mem bilang ya yang penting hadir ya kan, hatinya di mana, kepalanya di mana, badannya di mana, ya nggak gitu juga ya kan. Kan kalian nih lagi masa-masanya ya kan, biasalah itu. Oke, ya. Lihat, e-learning ada 20% ya. Oke. Jadi kalau ada dosen yang saya pakai VLC tolong dibuka ya. Karena biasanya ada kuis ada apa di sana untuk meningkatkan nilai kalian, gitu loh. Ya. Jadi mungkin itu saja ya. Yang lain sih ini mah tata tertib mah udah tahu lah ya. Apa yang harus kalian ini nanti si pennya, makanya bentuk dulu grup nanti saya akan kasih ya jadwalnya. Dah, aku mau lihat muka anak-anak dulu. Coba yang bisa dibuka kameranya ya kan. Jangan biru-biru aja ya kan. Biru-biru doang, mukanya nggak ada. Oke, any question? Izin masuk, Mem. Ya, Untuk pembagian kelompoknya itu gimana, Mem? Kan iya nanti saya yang bagi ya udah. ya, Ya. biar nggak pada ribut, ya kan.
Saya puter semua, ya kan? Oke. Jadi kalau untuk itu nanti saya yang buat, ya. Terus apa lagi? Izin Mem, izin bertanya. Hmm. eh, untuk mulai perkuliahan materinya itu di minggu keberapa ya Mem? Atau di minggu ini atau di minggu depan Mem? Harusnya sih udah di minggu ini, ya kan? Tapi ntar kita kecap aja ya, kejar aja ya. Maklum deh, ya kan? Semuanya manajemen, ya kan? Saya di depan, Bu Putu, Kaprodi, ya kan? Terus Pak Aceh kemahasiswaan minggu ini lagi, wing ya. Terus tambah lagi ya, D3 lagi di akreditasi, persiapan akreditasi. Nah, jadi perlu kalian ketahui, kita akreditasi tahun depan, tapi tahun sebelumnya kita udah namanya pre-akreditasi, disebut dengan surveillance. Jadi kalau kita tidak lulus di surveillance, kita nggak bisa maju akreditasi tahun depan, gitu loh. Ya kan? Jadi kita menghadapi surveillance kayak beneran akreditasi gitu. Jadi minggu ini makanya gimana ya minggu pertama kuliah segala macam ya. Dia asesornya maunya datangnya minggu ini ya kan. Makanya kemarin si Pen nanya bolak-balik fotoin aja ya kan. Lagi di ruang rapat fotoin aja ya kan. Nah, habis bingung ngatur waktunya. Ya, yang kita jadi nanti kalau misalnya dosennya tidak bisa pas waktunya nak, tolong legowo ya. Kayaknya nggak kita aja KGDD, mungkin yang lain juga akan begitu. Jadi mintanya malam lah, ya kan, gitu. Misalnya jam 7 ya nak, gitu ya. Jangan marah, ya kan. Kalian kadang ntar udah semeter aja bibirnya tuh. Ya kan kita berusaha untuk supaya ini tercukupi semua, masuk semua gitu loh, ya kan. Ya, atau juga ada yang nanti Sabtu ya, gitu ya. Tapi saya biasa jarang ya. Kalau saya pribadi mendingan Senin sampai Jumat malam gitu. Karena Jumat Sabtu itu ya biarin kalian ngapain kek ya kan, jogging kek apa kek ya kan, malam mingguan kek, hari minggunya tidur siang kek ya kan. Saya paling susah untuk pakai itu juga karena juga itu juga hari pasar mem ya, masa mem pakai celana pendek masuk di Zoom ya kan. Ya, itu ngisi-ngisi kulkas itu waktunya itu ya kan. Nah gitu ya. Jadi eh, rasanya sih kami selalu berusaha untuk tepat waktu ngajarnya. Tapi kan selama ini lihat aja, kalian aja ngejar-ngejar mem kayak apa ya? Mohon maaf ya, bukannya ini memang begitulah adanya ya. Jadi em, kalau berubah jadwal ya sudahlah ikuti aja. Yang penting kami tetap masuk, gitu kan? Ya, oke. Ada lagi? Cukup Izin beres? Mem, Hah? izin Mem, berarti untuk mulai perkuliahan teori ini di minggu depan ya Mem? Iya, sepertinya ya, sepertinya tuh jadinya. Ya, saya tanya Pak Aceh karena kan materi pertama Pak Aceh dulu ya. Aduh, gimana ini katanya. Beliau juga ngatur ngatur waktu, ngatur waktunya juga ya kan. Keder. Ya, itu karena ya pas ketemu semua asesor datang. Terus kita juga sedang penilaian layanan publik. Kalian udah tahu belum link jingle nanti mem kasih lihat itu ya. Gini loh, mahasiswa kita kan 9.000 ya. Masa jinglenya itu masih 490, sedih mau nangis. Ya kan? Karena layanan publik itu jingle dinilai gede banget gitu loh. Jadi kalau misalnya 4.500 saja gitu yang like ya, itu nilainya gede gitu loh. Kita sedang dinilai oleh Menpan RB. Satu-satunya Potekkes yang dinilai layanan publik hanya kita. You have to proud ya. Dan kita akan WBBM lagi. Satu-satunya Potekkes yang diajukan WBBM untuk dinilai nasional oleh Menpan Aparatur. Kita juga. Iya loh. Ya kan? Jadi efeknya apa? Ya nilai Potekkesnya melebihi yang lain jadinya. Ya. Makanya itu mempengaruhi kalian lulusan mana, Dek? Potekkes Jakarta 3. Oh, pantes gitu. Lulusan mana, Dek? Oh, stikers angkasa lili-lili. Oh, paling begitu efek ininya, ya kan? Apa namanya responnya gitu.
Ya. Elsa di perpus sih, Sa. Sa, di mana, Sa? Ini kayak di perpus nih. Oke, ada lagi? Cukup jelas? Ya. Besok jangan lupa tanggal merah. Jangan kejar-kejar. Ya. Libur dulu, libur. Ntar kitanya dosen yang nyuruh libur, kaliannya yang kejar-kejar. Mem, hari Minggu ya masuk ya, Mem. Hari Minggu ya. Emang susah, emang mahasiswa juga super aktif sekarang. Ya bagus sih ya, bagus ya. I love that. Tapi please deh, paling nggak sampai Sabtu lah. Hari Minggu jangan lah ya. Ya, batasi diri juga kaliannya gitu loh. Oke, cukup jelas ya? Udah bisa ditinggal? Oke, Nak. Ya, semangat ya. Ya, semangat. 2 SKS doang, 2 SKS. Terus nilainya bisa A semua tiap tahun ya. Tiap tahun, Nak, A semua, Nak. Nggak ada itu yang namanya B+, amin. Nggak ada. Ya. Jadi jangan bikin rekor ya. Gitu. Oke? Ya, ready to be a emergency nurse? Are you ready? Ya, gede Ready, Mem. nyamut, ya Ini kan? mau nanya nih. Apa Mem lagi? mau nanya soal absensi. Yang Ya. presensi itu berarti kan ada daring sama Iya, online. Berarti iya. itunya ada yang di kertas sama itu ya, Mem. Iya, ada Ada dua. yang Ya. bentuk fisik sama. Ya, ada dua jadinya ya. Jangan lupa. Makanya si Pen, makanya saya minta ada grupnya supaya komunikasinya gampang kan. Jadi Mem bisa ngingetin atau kalian sesama si Pen saling mengingatkan. Kan kadang-kadang kan lupa ya kan. Udah dengan tugas-tugas yang penuh nanti kalian lupa ya. Karena apa? Efeknya untuk penilaian juga absensi itu. Ya kan bukan hanya untuk akademik tapi kan ternyata nilai kehadiran kan juga dihitung. Ya. Gitu. Sebagai syarat kelulusan juga. Jadi jangan sampai nggak ada. Oke. Ya ditonton jinglenya ya sampai selesai. Kalau nggak selesai nggak kemasuk itu like-nya ya. Capek-capek memnya syuting-syuting itu ya. Satu scene sampai susah juga jadi artis ya. Susah satu scene 5 tag ya kan? 12 scene. Dihitung aja tuh berapa hari. Begitu diputer cuma 3 menit. Pengen nangis. Ya, ini sekelas nih berapa orang nih? 112, habis ini langsung di ini ya. Diputar ya, Nak. Please dong ya. Paling tidak 112 nambah. Sampai hari ini masih 490. Kita dinilai manfaat aparatur tanggal 25, Nak. Jadi tolong teman-temannya disenggol-senggolin semua ya kan. Jadi paling nggak keperawatan kita leading gitu ya. Keperawatan like duluan gitu loh. Ya. Ayo, jangan ini gitu. Keperawatan aja udah berapa. Nanti kalian akan lihat orang-orang Jerman datang, ya, karena dosennya orang bule-bule, ya. Nanti kalian lihat, nggak apa-apa nanti praktis-praktis juga boleh, ya kan? Gitu. Kayaknya kita juga akan berikan nantinya untuk kursus kan yang sekarang masih kursus Jepang sama Inggris, masih Inggris ya, sama Jepang. Nanti besok kita kasih juga untuk yang belum dapat itu materi apa? Les bahasa Jerman ya. Nambah lagi ya kan. Korea belum. Kalau Korea kalian dengerin BTS aja cukup. Ya, banyak ARMY nggak di sini, ya kan? Oke, udah ya, girls. Ini cowoknya nggak ada emang ya? Ada cowok kan? Oh ada. Ada Ridal. Cowoknya berapa ya kliennya? Saya lupa. Ada Galih. Siapa lagi ya? Ya sih yang mengaku cowok teriak kayak gitu. Ada mem gitu ya. Aduh, kalian ini. Ada, Mem. Good. Ya. Oke ya. Bisa mem tinggal ya sayang. Semuanya. Mohon maaf, Mem, izin untuk screenshot terlebih dahulu. Oh ya.